ngelihat dari sisi atahnya, ya. Dari sisi atahnya, ya, ini ada. Jadi dari sisi atahnya, ini gitu loh. Jodohnya atah, ini ada di Aurel. Rencana pernikahan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar memang semakin santer tersiar. Meski belum ada konfirmasi pasti, tanda-tanda kepelaminan bertambah nyata. Hubungan mereka sepertinya memang sudah naik level. Menjadi calon pasangan suami istri, melihat kecocokan serta restu para orang tua. Lantas, bagaimana sisi kecocokan di antara mereka jika dilihat dari hitung-hitungan astrologi? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kecocokan antara Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah bisa ditelusuri dari elemen yang mengiringi hidup mereka. Tapi ahli astrologi sekelas Gunadi bisa menyebut bahwa jodohnya Atta memang ada pada Aurel. Bahkan membuat Atta Halilintar yang mengejar serta mendambakan bisa menikah dengan putri sulung Anang Hermansyah ini. Tapi kalau kita ngomong jodoh, kita kan mesti ngelihat posisinya si Aurel ini, dia perlu elemen logam atau ayam untuk jodohnya dia. Satu dari sisi ini dia perlu kelinci untuk jodohnya dia, sementara di sini juga dia perlu kelinci tapi di atahnya nggak ada. Jadi bisa saja kalau mudah-mudahan jam lahirnya Atta ada di kelinci, ini jodohnya keluar. Kemudian saya ngelihat dari sisi atahnya, ya. Dari sisi atahnya, ya, ini ada. Jadi dari sisi atahnya, ini gitu loh. Jodohnya Atta, ini ada di Aurel. Ya. Jadi saya boleh bilang dengan 75% dari sini kelihatannya Atta yang nguber Aurel. Kelihatannya Atta yang nguber atau yang nembak Aurel dulu supaya terjadi dengan kemungkinan kan ada jam lahirnya yang saya tidak tahu. Emang dari dulu emang pengen nikah muda gitu karena nggak malas pacaran lama-lama juga, ngapain atau deket lama-lama gitu. Dari fase 10 tahunan, hubungan Atta dengan Aurel juga baik. Energi Aurel muncul pada 10 tahun pertama hubungan mereka. Sehingga Gunadi bisa memastikan di atas 50% ada tali yang akan menyatukan Atta dengan Aurel. Di atas 50% saya bisa bilang cocok. Betulan banget 10 tahunan ini. Nah, energi Aurel pun juga keluar. Jadi ada dua nih energinya yang keluar. Energi jodohnya Aurel ini muncul, ya kan? Yang untuk dilihat si Atta. Jadi di sini adalah energi jodohnya Aurel. Yang ini periode 10 tahun. Ini juga energi jodohnya Aurel. Di sini juga terjadi lagi bintang jodoh. Jadi saya bisa bilang Aurel dengan Atta ini 60% saya bilang ada hubungan yang cukup baik. Nyambung kali ya, nyambung karena kayak kalau diajak ngobrol tuh nyambung terus. Sama sih soalnya kita tipikalnya tuh sama, maksudnya dia punya kelebihan, aku juga punya kelebihan gitu. Dia punya kekurangan, aku bisa bisa
ngasih dia saran juga, atau kadang dia kan anaknya cuek banget sama kesehatannya dia. Pas aku yang selalu harus ayo ini ayo itu gitu. Iya, jadi dia perhatian sama aku, kayak misalnya aku punya kekurangan apa, dia yang berusaha untuk membuat aku itu dia kayak lebih baik, lebih produktif kayak gitu. Sebaliknya pun kayak gitu. Jika secara batin sudah cocok, kemudian pola energi mereka juga nyambung, hubungan Atta dengan Aurel akan membawa pengaruh positif pada kehidupan yang lainnya. Termasuk dari sisi rejeki yang terlihat baik-baik saja. Andai kelak Atta dan Aurel benar-benar menyatu. Tapi benarkah nanti Aurel lebih mendominasi? Di dalam pekerjaan ini lihat, di sini Aurel ada sio kuda, sementara Atta ini ada sio anjing. Anjingnya ada 2 lagi Atta. Ini juga terjadi kecocokan dan efek daripada 2 sio ini membuat elemen api, dan elemen api ini adalah bantuan buat Atta, akan tetapi tidak terlalu bagus buat Aurel. Jadi nanti di dalam pekerjaan Aurel akan mendominasi Atta nanti. Abang selalu bilang, udah yang penting didoain aja, semoga kedepannya ada yang lebih baik. Jika ditelisik dari sisi astrologi, kecocokan hubungan antara Atta dan Aurel sudah semakin kuat. Lantas, bagaimana dengan kecocokan antara Atta dengan orang tua Aurel? Was-Was akan mengungkapnya, tetapi pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hai guys, jangan lupa saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore hanya di YouTube channel. Hubungan antara Aurel Atta Halilintar dengan Anang Ashanti tersimpul baik secara astrologi. Hitung-hitungan peruntungan mereka juga mempertemukan dalam kecocokan. Sementara pola energi di antara 4 sosok ini membawa suasana yang menyenangkan. Ini adalah Atta, ya kan? Atta adalah orang logam lemah, sementara orang tua Anang adalah orang air lemah, ya. Ashanti adalah orang air kuat. Krisdayanti adalah tanah. Aurel adalah tanah. Aurel dengan Krisdayanti akan mensupport Atta. Sementara Atta akan mensupport secara pola energi terhadap Ashanti dan terhadap Anang. Saya lihat lagi nih, si Aurel kalau mereka berkumpul, si Aurel dengan Ashanti ini kan cocok, ya kan? Sementara Atta kalau berkumpul juga dengan Aurel dengan Ashanti, ini juga cukup cocok Atta. Jadi aku selalu bilang sama kakak, memang saat kita lagi jatuh cinta tuh semuanya pasti indah gitu. Tapi pernikahan itu kan bukan hanya pada saat kita jatuh cinta, tapi kita nanti ada proses keluarga, kita ada proses menyocokkan kedua belah pihak gitu. Terus kita punya anak nanti dan lain-lain, itu panjang. Jadi kalau jujur dari orang tua, pasti dari dulu aku bilangnya aku pasti nggak mau namanya anak. Nah, tapi kalau memang ternyata jodohnya udah ada gitu, memang Allah bilang ini jodohnya, ya kita mau bilang enggak pun nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Dan kalau memang ternyata jodohnya memang baik dan memang ya itu aku bilang tadi, seagama, bertanggung jawab, dan bisa membawa dia menjadi orang yang lebih baik gitu, ya bagaimana gitu. Karena namanya jodoh kalau dihindar-hindarin kan nggak bisa juga ya. Dari 4 orang yang saling bertalian itu, ada gambaran menarik jika disatukan. Hanya Anang Hermansyah yang sedikit tidak nyambung secara pola energi. Meski tidak sampai mengganggu, tapi pola energi ini membuat Anang lebih memilih diam dalam banyak kesempatan bersama. Hingga kalau 4 orang ini berkumpul,
Ada Anang, ada Asanti, ada Aurel, ada Atta. 3 ini akan berembuk ketawa-ketawa. Si Anangnya bisa seolah-olah diem di belakang. Gitu loh. Karena sebenarnya pola energi Anang ada sedikit clash dengan pola energi Atta. Mereka tetap berteman, semua berteman, tapi kalau 4 orang ini berkumpul, 3 ini bisa ngomong macam-macam, si Mas Anang bisa kayak seperti observer. Lihat aja, diem, bisa tidak terlalu ngikut ke dalam perbincangan ini. Mungkin Mas Anang sebagai orang tua, ya dia diem di belakang, oke, sebagai observer aja. Pipi nggak terlalu banyak komen emang dari dulu. Pipi kan orangnya kayak gitu ya. Bunda sih, dia Bunda komennya ya positif, bilang bagus. Pokoknya yang penting kata Bunda memang dari hati kamu, jangan karena orang lain. Benturan energi antara Anang dan Atta Halilintar tentu saja tidak akan menjadi persoalan besar. Posisi Anang sebagai orang tua hanya memberi restu serta dukungan untuk langkah anak-anaknya. Itu yang membuat pernikahan Atta dengan Aurel tidak terlalu mendapat halangan. Kan yang mau berhubungan adalah Aurel, bukan orang tuanya. Jadi selama Aurelnya cocok, ya sepertinya menurut saya orang tua tidak berhak juga. Semestinya saya lihat di sini tidak terlalu ada halangan yang besar. Harus menyiapkan. Menyiapkan diri semuanya dengan baik. Karena kalau tidak nanti malah nggak karu-karuan. Artinya kalau pernikahan kan penting buat Aurel akan menjalani hidup yang sampai tua. Jadi artinya kita juga melepas sebagai orang tua, sudah lepas silakan dia menentukan jalan hidup. Lantas seperti apa pola energi yang menyambungkan batin Aurel dengan Atta Halilintar? Kita ngelihat dari pola energi utama dulu. Kita ngomong pola energi utama. Aurel adalah orang yang berelemen tanah dan tanahnya adalah tanah kuat. Dan Atta Halilintar ini adalah berelemen logam dan logamnya logam lemah. Jadi di sini kita bilang bahwa tanah akan menguatkan logam. Ini kalau ngomong dari sisi satu energi yang kita lihat ini adalah cocok sekali. Tapi dengan posisi ini, Aurel akan banyak mengemong Atta. Karena tanah memberikan energi melahirkan logam. Ya maksudnya anaknya lucu, baik, dan baik juga sama keluarga aku juga baik sama keluarganya Aurel. Jadi doakan aja. Energi positif telah mengantar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah berjodoh. Perjalanan hidup mereka juga akan semakin baik jika kelak disatukan. Lantas, apakah Atta akan semakin bersinar setelah menikah dengan Aurel? Was-Was akan mengungkapnya. Tetapi pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hai pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Was-Was tiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Hitung-hitungan astrologi, tidak ada yang perlu dicemaskan dari Atta dan Aurel. Apalagi dari sisi rejeki, jika mereka disatukan akan semakin kuat. Atta yang sudah sukses sejak usia muda akan semakin menemukan kemapanannya kelak. Sementara itu, peran Aurel adalah penopang utama kesuksesan Atta Halilintar. Nah, kalau kita balik ngomong rezeki, ya mereka, nih saya ngelihat rezekinya Atta. Ini kalau kita ngomong rezeki, Atta ini adalah orang logam lemah. Nah lihat nih, mulai umur 16 nih Atta. Ini terus ya, sampai umur, saya juga berani bilang Atta ini, sampai umur 66 tahun. Ini rezekinya akan terus menerus. Jadi saya bilang, Atta ini calon konglomerat. 50 tahun
Langit akan mendukung Atta untuk ngomong rezeki. Jadi apapun yang dikerjain Atta, ini akan bagus. Dari kondisi ini saya melihat Aurel akan mensupport Atta. Apa ya, dia orangnya kerja keras, terus baik banget, care orangnya dia. Apa ya? Ya itu, baik banget, care. Terus dia pekerja keras, dia sayang sama keluarganya. Selain rejeki Atta yang terus memanjat langit, bahkan Aurel pun juga rezekinya terus mengalir hingga usia tua. Kalau kita mau melihat rezeki Aurel, ini kan kita lihat bahwa Aurel ini adalah orang tanah. Orang tanah, badannya kuat. Nah, sekarang ini gitu ya Mas, Aurel mulai dari tahun 2019 ya, mulai dari 2018. Aurel ini mulai dari tahun 2018 sampai 2028, ini rezekinya lagi naik terus. Ngajarin aku, terus dia bawa aku ke sesuatu yang lebih positif gitu. Dia nyemangatin aku terus buat supaya produktif, supaya kerja terus kayak gitu. Makanya aku seneng gitu. Maka begitulah pola energi yang cocok antara Aurel dengan Atta Halilintar akan mengantar mereka menjadi pasangan yang gemilang. Gunadi menyebut Atta akan sukses sebagai konglomerat, sedang Aurel tak kalah sukses sebagai pendamping. Jadi Hatta 50 tahun rezekinya begini terus. Dibandingin dengan Aurel, masuk lagi, ngangkat lagi begini. Jadi dua orang kaya kalau ketemu, dia akan terbang bersama-sama. Tidak setiap orang mempunyai perhitungan model kayak Atta sama Aurel ini. Apalagi kita bilang Atta udah jadi YouTuber, penghasilannya umur 24 tahun udah puluhan miliar. Dari ini dilihat ini kan, benar, dari kecil terus ini naik 50 tahun lagi. Jadi bisa bayangin nggak, 50 tahun lagi kalau Atta ini tetap konsisten ngerjain sesuatu, apa yang terjadi 50 tahun lagi? Ini kan bisa jadi konglomerat. Tuhan punya rencana. Nah, kita mesti mengerti rencana Tuhan dan semestinya pesan apa Tuhan pada saat kita dikasih rezeki yang berlimpah, apa yang kita mesti lakukan untuk kemanusiaan. Sekarang apa ya? Ya pokoknya semua doa dari netizen ya, namanya doa aku pasti aminin gitu. Jadi ya udah, didoain aja lah gitu. Doakan aja ya aku yang terbaik buat aku, jadi ya kan jodoh itu udah disiapin Tuhan ya, nggak akan kemana, dan ya doain lah semoga dapet jodoh yang baik yang bisa nemenin aku sampai tua. Kabar rencana pernikahan antara Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah agaknya memang kabar baik. Secara astrologi, mereka juga ditalikan oleh pola energi yang positif. Semogalah bekal batin dari Tuhan itu benar-benar membawa mereka menjadi pasangan yang memberi keberkahan bagi banyak orang. Pemirsa, saksikan terus Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu mulai jam 3 sore hanya di YouTube channel. Pastikan untuk subscribe, like, komen, dan share agar tidak menjadi was-was.